Ini setiap ingin mengisi bensin, kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 selalu seperti ini? Iya. Tiap harinya sebelum tiba di Pematang Sawah, ibu-ibu di sini harus melewati jembatan yang sangat jauh dari kata layak karena ini hanya beralaskan 2 bambu. Maunya kami tuh drum stainlessnya perlu ditambah supaya masyarakat bisa mendapat drumnya. Satu kakak, satu. Tolonglah perhatian kami di kampung-kampung ini di pedalaman. Susah betul kami di sini nih, Bu. Hamparan kekayaan alam yang melimpah ini berada di Krayan, terletak di ujung barat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Krayan berbatasan langsung dengan Bak Kelalan, Sarawak, Malaysia. Kecamatan yang terdiri dari 89 desa ini hanya bisa dijangkau melalui jalur udara, sebab tak ada akses darat yang memadai untuk mencapai Krayan. Lapangan udara yang berada di Longbawan, Krayan bukanlah bandara besar, melainkan hanya landasan bagi pesawat jenis karavan. Satu-satunya jalur darat yang bisa ditempuh adalah akses daratan melalui negara tetangga Malaysia. Jalan yang saya lalui menggunakan mobil double gardan ini merupakan jalan menuju desa Pak Kebuan yang berada di wilayah Krayan Timur. Inilah jalan yang dibangun oleh pihak Kesultanan Brunei Darussalam yang hingga kini dirasakan manfaatnya bagi warga Krayan. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan para ibu yang tengah sibuk ingin berangkat ke lokasi sumur air asin. Iya, Desa Pak Kebuan dikenal sebagai produsen garam Krayan. Mau pada kemana, Bu? Saya ikut boleh? Boleh. Makasih ya, Bang. Ini ke arah mana, Bu? Mau ke Masang Garamnya ke arah mana? Arah sana. Sana? Ya. Rumah garam Mursip Pak Kebuan menjadi lokasi sumur air asin di desa ini. Keberadaan sumur air asin menjadi berkah tersendiri sebab merupakan penghasilan utama bagi warga desa. Proses pembuatan garam dari air sumur ternyata memakan waktu hingga 2 hari, yang membuat warga terkadang harus menginap di lokasi. Sederet wadah dari bahan besi yang mengelilingi sumur menjadi mediasi untuk mengubah air asin menjadi garam tanpa menggunakan zat kimia. Air yang diambil dari sumur dimasukkan ke dalam wadah untuk direbus dan didiamkan hingga mengeluarkan kristal putih. Ini dia kristal garam yang sudah jadi. Sudah penuh. Ya, sudah penuh. Kalau bahasa orang sini, mafeci, alias asin ya, Bu ya? Iya, asin. Nah, ini setelah melewati proses panjang dan sekarang warga di sini sudah tidak menggunakan drum yang biasa, melainkan menggunakan bahan dari stainless seperti ini, besi seperti ini, karena hasilnya dirasa lebih halus, jadi kualitasnya juga jadi lebih baik.
Proses ini disebut dengan distilasi atau proses memisahkan air dan garam dengan cara memanaskan. Jernih yang di atas, baru kita sedot begini. Ya, sudah sampai. Jadi dia punya kotoran di bawah tidak ikut ke sini. Hal ini membuat air kembali menjadi air tawar kecoklatan tanpa adanya kandungan asin. Sementara kristal garam yang memiliki kandungan yodium akan berubah menjadi tekstur bubuk. Ibu, ini proses bikin garam total berapa lama sih Bu biasanya? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Iya. Nah, ini saya lihat di belakang juga ada saung gitu ya Bu ya. Kalau misalnya lagi bikin ini tuh Ibu sampai tidur di sini emang? Iya, tidur di sini kalau masak garam. Itu menghasilkan berapa banyak Bu? Berapa kilo biasanya? Ada 32 kilo. Itu kalau misalkan dapat 32 kilo tadi dijualnya ke mana Ibu? Ke Longbawan, ke Malaysia. Gitu. Oh, maunya kami tuh drum stainlessnya perlu ditambah supaya masyarakat bisa mendapat drumnya. Satu kakak, satu. Jadi fasilitas dari ini ya Bu ya, alat untuk memasak garamnya. Oh. Jadi selama ini kendalanya apa lagi Bu selain drum Bu? Pemasarannya susah. Karena Malaysia tutup sudah kan, pemasarannya susah sudah, cuma di Longbawan aja tempat kami jual. Belakangan, garam yang diproduksi agak sulit dipasarkan sebab pintu perbatasan ke Malaysia ditutup sejak adanya pandemi COVID-19. Warga Pak Kebuan kini hanya menjajakan produk garam buatan mereka di dalam krayan saja. Proses akhir sebelum dimasukkan ke dalam kemasan, garam-garam yang sudah tadi dijemur diayak terlebih dahulu supaya lebih halus. Di sini terlihat perbedaannya jelas sekali mana yang sudah diayak dan mana yang masih kasar. Setelah dikemas, biasanya garam siap dikirim untuk dipasarkan. Namun mengingat kondisi ekonomi yang sedang lesu akibat pintu perbatasan negara hingga kini masih ditutup, Ibu Dolvina dan keluarganya hanya menukarkan hasil garam dengan kebutuhan pokok lainnya. Sistem barter hingga kini masih berlaku bagi warga krayan untuk dapat bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain garam dan beras, tanah krayan juga memiliki lahan buah nanas yang melimpah. Berbeda dari kebanyakan nanas yang memiliki rasa asam, nanas yang tumbuh di sini mempunyai kadar air yang banyak, sehingga terasa manis. Ini salah satu contoh nanas yang sudah matang, warnanya jauh lebih kuning, artinya di dalamnya ini manis. Jadi emang rasanya juga khas, berbeda dengan nanas di tempat lain ya Pak ya? Petani yang tidak memiliki lahan sawah padi mengadu nasib dengan bertani buah-buahan. Seperti pria lansia yang masih aktif berkebun ini, meski sudah berusia 80 tahun, Simon mencoba peruntungan bertani nanas pada 2018 saat sawah miliknya terbakar. Nah, lahan Bapak ini memang kontur tanahnya curam seperti ini, turunan kayak gini ya Pak? Iya, memang begini. Itulah saya suka bikin dia karena dia tinggi turunan. Bagus tempat nanas. Nah, Bapak kalau sudah seperti ini menanam nanas, terus kalau panennya itu jangka waktunya berapa lama Pak? Ini dalam 1 bulan ada 3 kali saya panen. Setelah panen itu biasanya Bapak jual atau Bapak olah? Dijual kemana Pak? Jual kota Longbawan. Dulu kalau jalan buka dulu senang saya. Ngambil barang dari Malaysia. Saat belum ditutup ya Pak ya pintu perbatasannya. Nah, artinya sekarang kendala apa sih Pak yang dialami Pak dengan menanam nanas ini kan padahal tumbuh terus gitu Pak, bisa dipetik terus gitu. Ya, apa yang kendala Bapak rasakan? Kendala saya sekarang karena tidak ada yang tempat saya setor buah dia sudah Pak. Bapak ada harapan yang ingin Bapak sampaikan nggak? Saya mau minta sumbangan
Bantuan ya? Bantuan. Berupa apa tuh, Ya Pak? berupa kawat ya, berupa apa buat jalan. Ya supaya senang saya bawa nanas keluar pergi bandar. Bisa dijual ke kota ya, Pak ya? Bisa dijual ke kota, ke Malinau. Masih dengan kendala yang sama seperti petani beras dan garam, Simon juga merasa terhambat. Sebab pintu perbatasan Long Midang dan Bak Kelalan Malaysia ditutup. Sehingga dirinya merasa kehilangan pembeli. Sungguh ironi melihat kekayaan hasil bumi Ibu Pertiwi bergantung sepenuhnya terhadap pembeli dari negara tetangga. Karena tak bisa dijual selain di luar wilayah Krayan, nanas melimpah yang dihasilkan terpaksa diolah dan dinikmati sendiri. Feni yang baru pulang dari kebun dengan Pak Simon bergegas membuat selai nanas. Padahal jika dilihat dari potensinya, olahan buah nanas bisa menjadi peluang usaha bagi warga Krayan. Ya memang kita punya hasil yang ada dari bumi Krayan ini lebih banyak diperdagangkan ke Malaysia. Dan ya itu memang karena kondisi ya, karena kita nggak bisa membawa hasil pertanian kita, hasil bumi kita keluar dari Krayan ini karena kota-kota terdekat yang ada di Krayan ini hanya bisa kita jangkau dengan pesawat. Sementara kalau kita ke sebelah, kita nggak harus membayar ongkos yang cukup mahal. Ya bagaimana produk atau hasil-hasil bumi yang ada di Krayan ini bisa kita pasarkan keluar ya ke Indonesia. Krayan dikenal sebagai penghasil beras adan yang merupakan beras organik di mana varietas padi penghasil beras adan hanya bisa tumbuh di tanah Krayan. Hal ini membuat mayoritas warga Krayan merupakan petani beras meski waktu panen mereka hanya 1 kali dalam setahun. Saya bertemu Ibu Ruth dan sejumlah ibu-ibu lainnya yang hendak menanam padi di Longkewan, Krayan Barat. Wanita paruh baya yang gigih dan tangguh ini hingga kini masih menjadi tulang punggung keluarganya. Meski harus berjalan kaki belasan kilometer melewati hutan untuk menuju pematang sawah, Ibu Ruth dan kawan-kawan tak pantang menyerah. Jadi setiap harinya sebelum tiba di pematang sawah, ibu-ibu di sini harus melewati jembatan yang sangat jauh dari kata layak karena ini hanya beralaskan 2 bambu. Kita harus sangat berhati-hati ketika melintasi jembatan ini dan perlu sangat menjaga keseimbangan karena ini saya aja cukup kesulitan. Tapi ibu-ibu di sini seperti sudah terbiasa melewati jembatan yang sangat berbahaya ini. Tiba di sawah dengan alat tanam seadanya, bibit padi yang telah dibawa siap ditancapkan. Saat musim tanam, Ruth biasa menghabiskan waktu sepanjang hari di tengah teriknya hamparan sawah. Ibu sekarang usianya sudah berapa, Bu? 75 tahun. Iya. Kenapa Ibu masih datang ke sawah menggarap? Kita mengingat kebutuhan kita. Kalau kita tidak ke sawah, kalau orang tidak jual beras, siapa yang kasih kita makan? Nah Ibu, ini sekalinya menggarap sawah tuh panennya itu berapa kali Bu biasanya Bu? Dalam setahun? 1 tahun. Hanya sekali dalam setahun? Aja, ya. Kalau Pak Jokowi sekarang lagi nonton, Ibu mau
ngomong apa ke Pak Jokowi, Bu? Kalau saya bilang, Jokowi kasih buka jalan buat kami Krayan supaya Malaysia masuk di sini, beli beras kami di sini. Ibu nggak pengen orang Indonesia aja, Bu, yang tahu beras Krayan ini seperti apa? Jajak, boleh. Tapi kalau kami jual sama kita Indonesia, mana ada orang yang seperti orang dari Malaysia. Miris, meski miliki potensi alam yang melimpah, problem yang dihadapi para petani beras di Krayan yakni menggantungkan hasil bumi mereka dari para pembeli Malaysia. Di lokasi terpisah, saya mendatangi rumah yang menjadi tempat penggilingan padi. Produksi penggilingan padi menjadi beras di rumah milik Sapri yang terletak di Long Midang, Krayan Induk ini juga biasa mendistribusi pasokan beras ke Bak Kelalan, Malaysia. Nah, jadi ini proses penggilingan dari padi menjadi beras dan satu kali menggiling ini mampu mencakupi 14 kilo di dalam satu ember. Perlu lebih dari satu kali juga untuk menggiling padi di sini agar beras betul-betul halus. Saat beras sudah mencakup 4 karung, saya bersama warga berusaha mengantarkan beras untuk dijual ke Malaysia. Meski pintu utama perbatasan telah ditutup, kami mencoba menelusuri jalur lain dengan harapan dapat menjual beras Krayan ke Bak Kelalan, Malaysia. Di tengah perjalanan, kami disambut hujan deras yang kondisinya tidak dapat diteruskan dan terpaksa harus menepi. Ini masih berapa jauh lagi ya, Bang? Masih agak jauh sih, Mbak, soalnya kan kita harus keluar lagi nih. Cuman ya kayak gini kondisinya di lapangan, kadang kita masyarakat hujan juga nggak bisa aksesnya, jadi pasti lebih licin. Tergantung cuaca juga ya? Iya. Saat hujan mereda, kami melanjutkan perjalanan. Jarak dari Long Midang ke Bak Kelalan hanya berkisar 7 km saja. Namun, saat tiba di ujung perbatasan, tak disangka kondisinya juga masih tertutup. Jalur yang biasa dipakai kendaraan melintas telah dibatasi oleh pagar. Tak sedikit tulisan keluhan warga terpampang di pagar yang menutupi jalan warga menuju Bak Kelalan. Ini kalau ditutup ini emang seperti ini atau gimana, Pak? Ya kemarin-kemarinnya dia buka, sekarang entah tahu kayak apa ditutup sekarang. Berarti kita nggak bisa lewat sini dong, Pak, untuk bawa beras ke sana? Iya, udah bisa lewat. Jadi sekarang kalau ditutup gini kita gimana, Pak? Kita harus ngirim berasnya kemana nih? Ya begitulah, kita ini ya kayak tukar-tukar begitulah. Tukar? Ya, tukarnya sama barang. Oh, barter? Oh gitu, Pak. Di mana itu tukar-tukarnya, Pak? Ya di sinilah. Oh. Orang Malaysianya datang kan. Melihat kondisi pintu perbatasan yang sudah secara keseluruhan ditutup menuju Malaysia, Sapri dan saudara-saudaranya tak punya pilihan lain selain menukarkan beras dengan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini hanya bisa dilakukan di Krayan, yang artinya Sapri kali ini tak mendapat keuntungan berupa uang dari hasil penggilingan berasnya. Sampai di warung sembako untuk barter, beras milik Sapri sempat ditolak karena kondisinya yang sempat terguyur hujan. Namun setelah sempat bernego dan meminta belas kasihan dari pemilik warung, hari ini Sapri mendapat 2 gula dari hasil tukar 4 karung beras. Jadi setelah proses negosiasi ternyata beras yang kondisinya basah itu nilai jualnya turun, nggak bisa disimpan, sehingga awalnya ibu ini menolak untuk menukar dengan bahan lainnya. Tapi setelah negosiasi akhirnya Bapak mendapat 2 kantung gula.
Meski terisolir dari dunia luar dan berbatasan langsung dengan Malaysia, warga Krayan tak senyap merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana perayaan HUT RI ke-77 di Krayan dimeriahkan dengan pertandingan olahraga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa antusias menyaksikan pertandingan. Hebat, tos dulu. Ya. Jalani hidup serba kekurangan di perbatasan tidak membuat semangat nasionalis masyarakat khususnya anak-anak di Lombawan ini jadi menurun. Dan inilah suasana Hari Kemerdekaan di Lombawan. Berbeda dengan suasana di Lombawan Krayan Induk, kemeriahan HUT RI di Desa Pak Kebuan dibalut dengan suasana tanpa pencahayaan. Ya, meski terdapat pembangkit listrik dengan daya bahan bakar, namun ternyata belum merata untuk seluruh wilayah Krayan. Pak Kebuan yang terletak di Krayan Timur menjadi satu dari beberapa wilayah yang belum dialiri listrik. Gimana ini, Bu? Oke, tiru. Malam ini saya menyaksikan langsung suasana persiapan lomba 17 Agustusan di Pak Kebuan. Ibu-ibu tengah latihan menari untuk ikut kompetisi antar desa. Ibu, latihan menari ini memang malam hari seperti ini? Iya. Gelap-gelapan? Iya. Kenapa Ibu? Maksudnya tetap latihan malam-malam seperti ini? Karena kami orang petani kan, nggak sempat kami latihan siang. Oh gitu. Ya inilah kami latihan malam-malam. Tolonglah perhatikan kami di kampung-kampung ini di pedalaman. Susah betul kami di sini nih, Bu. Jika melihat kondisi sekitar rumah warga, ada sebagian yang telah dipasang token, namun instalasinya belum disambungkan. Sungguh ironi melihat warga Pak Kebuan memiliki asa yang menyala, namun telah redup ketika matahari tenggelam karena masih menjalani sisa malam tanpa listrik. Ini adalah tarian seruyun yang merupakan khas desa Pak Kebuan. Ibu-ibu sedang melakukan latihan untuk lomba di perayaan Hari Kemerdekaan. Namun sejak Indonesia merdeka, mereka belum merasakan listrik dan harus mengalami kondisi seperti ini setiap malamnya. Bandara Yufai Semaring di Longbawan, Krayan menjadi satu-satunya lokasi untuk distribusi kebutuhan pokok bagi warga Krayan dari kota-kota sekitar seperti Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Selain pesawat udara yang membawa penumpang, bandara ini lebih disibukkan dengan aktivitas bongkar muat pesawat yang membawa bahan bakar. Bakarnya baru aja diturunin untuk kebutuhan listrik warga Longbawan. Memang harus menggunakan pesawat terbang dan ini ada sekitar 1.200 bahan bakar dalam satu hari. Artinya setiap harinya ada pesawat seperti ini yang membawa logistik bagi kebutuhan warga Longbawan. Tiba di Krayan, saya cukup dikejutkan dengan antrean kendaraan roda 2. Yang ternyata, pemandangan ini merupakan hal lazim ketika pasokan bahan bakar datang. Walau muatan bahan bakar untuk listrik terbilang mencukupi, tetapi tidak untuk bahan bakar kendaraan.
Kalau di kota besar, kita biasa melihat SPBU berdiri di mana-mana. Hal ini tak terjadi di Krayan. Hanya ada satu APMS atau agen penyalur minyak dan solar untuk 5 wilayah kecamatan di Krayan. Halo Pak, ini setiap ingin mengisi bensin kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 selalu seperti ini? Iya. Selalu ada antrian begini? Iya, betul. Artinya di sini nggak ada SPBU, Pak? SPBU tidak ada, ini APMS. Oh, semacam agen. Ya, agen. Hanya ada ini satu-satunya untuk mengisi bahan bakar bensin kendaraan. Betul. Oh gitu. Nah ini apa ini Pak? Kupon ini apa? Nomor antrian. Ini kupon pada saat ini kan setelah antri masuk ke dalam diparap. Tanggal berapa ngambilnya. Oh ada jadwal-jadwalnya. Ada jadwalnya. Tapi yang mengantri dipastikan dapat bensinnya nggak Pak? Dapat jatah bensinnya? Dapat. Pasti? Iya, pasti dapat 3 liter itu? Iya. Oh oke Pak. Tercukupi. Warga yang mengantri dibekali kupon untuk absen pengisian bensin terhadap petugas agen. Dalam satu pekan, motor hanya bisa mengisi bensin 3 kali pada hari yang telah ditentukan saja. Jadi ini Bapak sudah dapat kupon antrian? Iya, sudah. Sudah. Ini tinggal mengisi bensin ke dalam motor Bapak. Oh gitu. Nah, ini biasanya Bapak isi bensin berapa liter Pak? Apa betul dijatahkan Pak? Iya, 3. Tapi sebenarnya kalau ditakar tidak sampai 3 liter, Bu. Gitu. Kan, iya. Ya, harapan kami supaya ya dalam hal ini Krayan diperhatikan supaya tidak kayak gini. Harga untuk 3 liter bensin dikenakan Rp27.000. Tak ada pilihan lain bagi warga, mereka rela mengantri hampir setengah hari sebab agen penyaluran minyak dan solar inilah satu-satunya destinasi untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Jadi proses pengisian bensin di Krayan ini cukup rumit karena hanya ada agen saja dan setiap minggunya dijadwalkan sebanyak 3 kali untuk pengisian roda 2 dan warga di sini juga mengeluhkan bahkan dalam waktu 2 hari aja bensin 3 liter yang didapat sudah habis. Artinya ini sangat miris dengan kondisi seperti ini, apalagi kebutuhan bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok bagi warga di sini. Dari sekitar 4.000 hektar lebih luas Krayan yang terbagi atas 5 wilayah, kurang dari 1/4 bagian saja yang jalan utamanya sudah teraspal. Hal ini meliputi 25 km dari Long Midang ke Long Umung yang menjadi paralel jalur perbatasan negara, lalu sisanya terputus. Padahal, proyek pembangunan jalan telah diusung sejak 2002 yang masuk pada kategori vitalitas pembangunan jalan nasional di wilayah perbatasan dan dapat menghubungkan Krayan dengan Kabupaten Malinau. Meski sudah memiliki standar lebar jalan yang patut, namun rupanya yang membuka akses jalan pertama kali di Krayan adalah bantuan dari Brunei Darussalam. Di pertengahan 90-an kita dapat support alat-alat berat dari negara tetangga Brunei. Kesultanan Brunei itu dia punya hubungan darah dengan orang Krayan, maka dalam perjalanan itu beliau melihat bahwa Krayan ini sungguh jauh sekali dari kemajuannya. Ya sekarang kita lihat sudah jalannya lebar-lebar karena kebetulan kita ini ada di perbatasan, maka ya program jalan ke Long Midang itu termasuk jalan sabuk pengaman, jalan nasional sabuk pengaman untuk menjaga wilayah perbatasan, dan itu akan terus berlanjut sampai ke daerah Kabupaten Malinau. Ya,
hanya karena kita di sini memang daerahnya terisolir sejak zaman ya sebelum Indonesia merdeka. Ya, kita sampai pada hari ini seperti kita ketahui masih jauh sekali, terutama untuk bisa mengakses atau bisa masuk ke Krayan ini harus lewat udara. Tentu kita punya harapan ya, ini dan bukan hari ini saja, tetapi harapan yang sudah lama sekali sejak kita ya bagian dari NKRI. Tentu kita berharap juga bagaimana akses keluar ini segera dibuka.